Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga sabda Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku pengasih dan penyayang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun berdiri tegak lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita masih berada dalam masa Prapaskah, masa penuh rahmat, masa pertobatan. Kita diajak dalam masa Prapaskah ini bertobat, membereskan hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin ada sesuatu hubungan kita vertikal dengan Tuhan, maka perlu dibereskan dengan bertobat, mohon ampun. Namun juga jangan lupa hubungan kita dengan sesama dalam masa Prapaskah ini juga perlu dibereskan. Mungkin selama setahun bentian, gontok-gontokan, siwak-siwaan, satru, gegeran, musuhan, tidak mau omong-omongan satu sama lain. Maka tidak hanya hubungan kita dengan Tuhan dalam masa Prapaskah ini yang harus kita bereskan, namun juga hubungan kita
dengan sesama kita, maka masa Prapaskah juga menjadi kesempatan baik bagi kita untuk mengampuni sesama kita. Kita telah mohon ampun kepada Tuhan, dan Tuhan benar-benar mengampuni kesalahan kita, dosa-dosa kita. Maka pengampunan Tuhan ini juga harus kita alirkan kepada sesama kita, dengan kita mau mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita. Saudara kasih, bacaan Injil berbicara soal pengampunan. Tuhan Yesus mengampuni seorang wanita yang berdosa. Kalau kita perhatikan bacaan Injil ini, cerita ini dibangun oleh dua relasi. Pertama, relasi para pemuka agama dengan Tuhan Yesus, dan kedua Tuhan Yesus dengan perempuan berdosa. Panggungnya nampak dalam kata pengantar. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Tentu tujuan Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepada Tuhan Yesus. Dan di sini Tuhan Yesus mengajar mereka. Lalu dibuka relasi pertama, yaitu dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, membawa kepada Tuhan Yesus seorang perempuan yang kedapatan berzina. Dan mereka mempermalukan perempuan ini dengan ditempatkan di tengah-tengah, dan nampaknya ganjil, kok yang di bawah hanya yang perempuan, laki-lakinya kemana? Namun bukan ini yang menjadi perhatian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bukan ini soal pengadilan, namun perempuan ini digunakan sebagai alat oleh mereka untuk menjerat Tuhan Yesus. Sebenarnya mereka sudah tahu hukum dari hukum Taurat mengenai perzinahan, baik laki-laki maupun perempuan harus dijatuhi hukuman mati. Ini dikatakan dalam kitab Imamat bab 20 ayat 10, dengan caranya dilempari dengan batu, yaitu kitab Ulangan bab 22 ayat 22 sampai 24. Mereka sebenarnya sudah tahu hukumnya, namun karena maksudnya untuk menjerat Tuhan Yesus, mencobai Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus tidak setia terhadap hukum Taurat, melawan hukum Taurat, menentang hukum Taurat. Tadi mereka bertanya, apakah pendapatmu tentang hal ini? Kalau Tuhan Yesus tidak setia pada hukum Taurat dengan mengatakan tidak dijatuhi hukuman mati, tentu ada alasan
bagi para pemuka agama ini ya, mempersalahkan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengiyakan, Tuhan Yesus akan berurusan dengan penguasa Romawi. Karena sejak abad ke-30 Masehi, orang-orang Yahudi dilarang untuk menjalankan hukuman mati. Ini ketetapan dari penguasa ya, Romawi. Kalau sebelumnya orang-orang Yahudi bebas ya, menjalankan hukuman mati, namun dengan mereka berada dalam kuasa Romawi, penjajah Romawi, mereka mulai abad ke-30 ya, mereka dilarang untuk menjalankan hukuman mati. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus tidak mengambil umpan ini dan membungkuk lalu menulis dengan jarinya ya, di tanah. Tidak tahu apa yang ditulis ya, oleh Tuhan Yesus di tanah. Namun memang ini bukan yang menjadi intinya ya, persoalannya. Ketika mereka mendesak ya, Tuhan Yesus, akhirnya ya, pasien kasih ya, Tuhan Yesus berdiri ya, dan berkata ya kepada mereka, ya, siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Maka di sini kita diingatkan tentang pelaksanaan hukuman dalam kasus-kasus besar. Dalam hukum Taurat dikatakan, Kitab Ulangan 17 bab 17 ayat 7 ya. Siapa yang pertama kali menjatuhkan hukuman melemparkan batu pertama adalah saksi. Berarti saksi ini kan orang yang melihat ya. Dikatakan di situ orang pertama yang melemparkan batu adalah saksi. Kemudian diikuti oleh rakyat sampai yang terhukum mati. Dalam kitab Taurat, saksi meskipun berdosa diperbolehkan ya, melemparkan batu pertama. Namun saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus ya, menambahkan, siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Berarti saksi ini dalam Tuhan Yesus harus tidak berdosa. Maka di sini kita mengetahui Tuhan Yesus ya, melebihi kitab Taurat. Kalau dalam Taurat itu yang berdosa ya boleh ya melemparkan batu pertama kali, namun dalam Tuhan Yesus syaratnya ia tidak berdosa dan diperkenankan ya melemparkan batu pertama kepada yang terhukum. Kemudian Tuhan Yesus membungkuk lagi dan menulis ke tanah. Dan apa yang terjadi pasien kasih? Sabda Tuhan Yesus ini cukup bagi mereka ya untuk menyadarkan bahwa mereka ternyata orang berdosa. Maka mereka meninggalkan perempuan ini mulai dari yang tertua. Kenapa kok sing tua ya? Kok ora bocah-bocah apa remaja sing meninggalkan kalangan ini?
Karena kita orang tua ini lebih cepat menyadari ya akan dosa kita ya, kesalahan kita ya. Dan juga kita orang tua menyadari bahwa mempunyai dosa banyak. Ini kesadaran akan dosa ya lebih cepat orang tua ya daripada yang remaja, apalagi anak-anak ya. Katanya sudah banyak makan garam, maka juga sudah banyak hidup ya. Maka tentu dosanya juga banyak yang tua ya, dan juga memiliki kesadaran cepat sadar bahwa sebagai orang berdosa. Dan kasih, ternyata yang meninggalkan Tuhan Yesus dan perempuan ini tidak hanya mereka yang membawa perempuan ini, para pemuka agama, ya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Ternyata tidak hanya mereka, namun seluruh rakyat yang pada awalnya ingin mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, ternyata juga meninggalkan Tuhan Yesus dan perempuan ini. Ternyata mereka semua orang berdosa. Akhirnya relasi kedua ditampilkan ya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu Tuhan Yesus bersabda, "Aku pun tidak menghukum engkau." Tuhan Yesus yang tidak berdosa juga tidak menghukum perempuan yang berdosa ini. Dan Tuhan Yesus memberi kata peneguhan dan perutusan ya, kepada wanita ini, "Pergilah dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Ini sabda dari Tuhan Yesus, memberi pengampunan kepadanya dan juga memberi kesempatan hidup baru dari perempuan ini. Tentu sabda Yesus ini ya, menjadi kekuatan, menjadi keteguhan bagi perempuan ini untuk mulai hidup baru, hidup tidak lagi berdosa. Saudara-saudara dikasih, melalui sabda Tuhan ini mengajak kita para murid Tuhan Yesus hendaknya tidak lebih suka ya, menghukum sesama kita, namun kita diajak untuk lebih ya, mengampuni sesama kita. Yang menjadi dasarnya, Bapa telah mengutus putranya Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mengampuni ya, dosa-dosa kita. Oleh Tuhan Yesus kita diberi hidup yang baru, menjadi ciptaan baru, manusia baru. Ini berkat penebusan Tuhan Yesus ya, di kayu salib. Dengan Tuhan Yesus wafat di salib menebus kita, kita mendapatkan penebusan, menerima keselamatan, menerima pengampunan, menjadi manusia baru. Maka kita yang telah menerima keselamatan, menerima pengampunan, hendaknya juga dalam hidup kita senantiasa meneladan Tuhan kita Yesus Kristus, hidup mengampuni, ya, saling mengampuni.
Karena dengan kita mengampuni ya, kita pun akan diampuni. Pengampunan Tuhan datang lebih dahulu. Maka rahmat pengampunan Tuhan ini juga harus kita alirkan, kita bagikan ya, kepada sesama kita. Dengan kita hidup berdamai, saling mengampuni sesama kita yang bersalah ya, kepada kita. Saudara-saudara yang kasih, hendaknya kisah bacaan Injil ya, senantiasa meneguhkan kita. Kita mempunyai Tuhan yang sungguh luar biasa dalam pengampunan, maka hendaknya kita pun juga sebagai murid-muridnya belajar dalam hidup kita saling mengampuni.